Halo guys, kalian pada tahu nggak sih kalau setelah Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat kita belum tuntas sampai situ saja loh, di mana saat negara Republik Indonesia masih seumuran jagung, rakyat Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Dinamika sosial tersebut akhirnya membludak dan berujung pada adanya suatu perguncangan dari masyarakat yang kemudian diklaim oleh banyak sejarawan Indonesia sebagai salah satu titik kelam dan berdarah dari sejarah bangsa Indonesia, terkhususnya pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih sejarah atau alur cerita lah yang bisa kita bilang dari peristiwa tersebut? Dan apa aja sih impact yang ditimbulkannya? Yuk ikut kita menjelajahi sejarah, peristiwa DITII dan PRRI Permesta. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta. Nah, yang pertama yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam atau disebut DI merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga biasa disebut dengan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII muncul di Jawa Barat setelah bangsa Indonesia berhasil mengatasi pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama yaitu pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Pemimpin DI atau TII di Jawa Barat adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Pemberontakan dipicu oleh ketidaksenangan Kartosoewiryo atas disetujuinya hasil perundingan Renville pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosoewiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dan membentuk pasukan yang mendukung berdirinya NII yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Untuk mengatasi pemberontakan DI atau TII Kartosoewiryo, pemerintah RI sebenarnya telah melakukan cara-cara damai untuk menyelesaikannya. Berkat keuletan dan kegigihan satuan TNI Siliwangi yang bersatu dengan rakyat, pasukan DI atau TII dapat dilumpuhkan. Pada tanggal 4 Juni 1962, tokoh utama gerakan DI atau TII, yaitu Kartosoewiryo, berhasil ditangkap oleh divisi Siliwangi di Gunung Geber, daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kartosoewiryo akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953 telah terjadi pemberontakan DI atau TII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Berah. Pemberontakan ini diawali dengan adanya pernyataan proklamasi terkait berdirinya negara Islam Indonesia di bawah Imam Besar Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Pemerintahan pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian pemberontakan tersebut, yaitu dengan upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka, sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdialog dengan Daud Berah. Setelah melewati proses yang cukup lama, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 18 hingga 22 Desember 1962 digelar upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh di Aceh sebagai tanda perdamaian. Di tempat kita memadu cita. Selanjutnya, mari kita pindah ke ujung barat Indonesia. Kala itu juga sedang terjadi pergejolakan pasca kemerdekaan, khususnya di wilayah Sumatera. Dipicu oleh ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, banyak rakyat Sumatera kecewa dan berasumsi bahwa penyumbangan yang daerah mereka berikan
terhadap pemerintah pusat tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang didapat dari pemerintah pusat untuk membangun wilayah mereka, sesuai dengan pengakuan dari Khalid Prawima Negara selaku anak dari tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, Syarifuddin Prawima Negara, yang menyatakan seperti berikut. Daerah itu menjadi ladang, terutama ladang kopra, ladang kopi, ladang rempah-rempah, ladang karet, ladang segala macam. Belum lagi minyaknya dan segala itu dari Palembang, dari Riau. Ini merasa kok dulu perjuangan kita bersama dengan ini, tapi kok daerah akhirnya kurang merasakan pembangunan daerah. Semua diserap ke pusat, sentralisasi. Kekecewaan yang sama juga dialami oleh anggota militer wilayah Sumatera, menyusul dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Mohatta selaku Perdana Menteri pada kala itu. Program reorganisasi dan rasionalisasi, atau yang orang sering sebut sebagai RIRA ini, bertujuan untuk memangkas jumlah anggota militer dalam tubuh ABRI, yang secara langsung semakin menambah jumlah pengangguran pada kala itu. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, membuat sejumlah anggota militer merasa sangat kecewa, tak terkecuali dari Komando Divisi 9 Banteng dari wilayah Sumatera Tengah, yang sangat menentang keras adanya kebijakan tersebut. Walaupun akhirnya program RIRA ini terhambat, akumulasi dari rasa kekecewaan rakyat, terkhususnya dari elemen militer, sudah terlalu dalam untuk sekedar dilupakan. Balon dari rasa-rasa kekecewaan yang dialami oleh elemen rakyat Sumatera tersebut pun akhirnya pecah. Singkatnya, pergerakan pertama dimulai dari elemen militer, terkhususnya dari para Letnan Komando Divisi 9 Banteng wilayah Sumatera Tengah, yang kemudian membentuk suatu Dewan Perjuangan yang disebut sebagai Dewan Banteng. Diresmikan pada tanggal 20 Desember 1956. Belum genap 1 hari setelah membentuk Dewan Banteng, Letnan Kolonel Hafan Hussein sebagai ketua langsung mengambil alih kekuasaan pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo. Hasil dari tindakan tersebut memicu dukungan dan menginspirasi daerah lain untuk mulai menentang kebijakan pusat. Diikuti oleh Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Berlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Vince Sumual. Tokoh terakhir inilah yang menjadi motor utama dalam aksi pemerintah yang akan kita bahas di chapter ketiga. Bentukan dewan-dewan ini akhirnya berada pada satu payung yang sama yang dinamai sebagai Dewan Perjuangan. Singkatnya, pada tanggal 10 Februari 1958, Ahmad Hussein sebagai pemegang otonomi daerah Sumatera Tengah kembali melakukan suatu pergerakan melalui Dewan Banteng dengan mengeluarkan 3 ultimatum terhadap pemerintah pusat yang isinya sebagai berikut. Tentunya, pemerintah menolak tegas adanya usulan tersebut, dan selang 5 hari kemudian, Dewan Banteng kembali membuat gebrakan dengan mendeklarasikan Kabinet PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sebagai respon dari penolakan ultimatum tadi. Mereka juga menunjuk Syarifuddin Prawima Negara sebagai Perdana Menteri di kabinet tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu langsung merespon dan memerintahkan Kolonel Ahmad Yani untuk membentuk satuan tempur yang dinamai Operasi 17 Agustus. Kolonel Ahmad Yani yang baru saja pulang dari pelatihan militer di Amerika Serikat dengan gampangnya mengambil alih daerah-daerah Sumatera, seperti Kota Padang di akhir tahun 1960-an. Hal ini disebabkan karena pejuang PRRI lebih memilih untuk mundur dan relatif tidak ingin melawan. Operasi ini pun dinyatakan berakhir seusai Ahmad Hussein dan koleganya secara resmi menyerahkan diri pada tanggal 29 Mei 1961. Di chapter sebelumnya kita sudah tahu nih bagaimana perjuangan
rakyat Sumatera untuk menuntut keadilan atas apa yang mereka alami melalui gerakan PRRI. Tapi, tahukah kalian kalau di waktu yang bersamaan ini, pergerakan yang sama dan serupa juga terjadi di wilayah Sulawesi Utara, di mana plotnya sama persis. Pemerintah luar pusat berseteru dengan pemerintahan pusat yang dianggap terlalu Jawa sentris dalam urusan pembangunan wilayah. Gerakan yang akan dikenal sebagai Pemersta ini dimotori langsung oleh Letnan Kolonel Hermas Nicholas J. Semual yang merupakan putra asli Sulawesi Utara. Terjunnya Semual ke dalam aksi menuntut keadilan ini pertama kali muncul ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Teritorium 7 atau Wirabuana Wilayah Timur. Di saat itu, ia melihat banyak ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami oleh warga Sulawesi hasil dari kebijakan pusat. Salah satu contoh dari kebijakan tersebut ialah mengambil alih yayasan kopral milik rakyat Minahasa dan mematok harga kopral mereka, yang dimana itu merupakan pendapatan terbesar Minahasa pada kala itu, dan membuat jauh lebih rendah dari daerah Jawa punya. Hal ini tentunya semakin memperburuk perekonomian Minahasa. Seiring dengan kerugian yang diterima semakin besar, semangat Semual untuk segera melakukan aksi semakin membara. Api itu dipicu oleh peristiwa pembentukan Dewan Banteng di wilayah Sumatera yang diketahui oleh Ahmad Hussein. Merasa bahwa mereka menghadapi permasalahan yang sama, Semual jadi terinspirasi dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Hussein dengan membentuk dewannya sendiri yang ia namai sebagai Dewan Manguni per tanggal 20 Desember 1956. Tak lama kemudian, ia ikut bergabung ke dalam Dewan Perjuangan, dewan yang sebelumnya sudah dibahas di chapter 2. Akhirnya, Semual memproklamasikan Pemersta pada tanggal 2 Maret 1957. Dalam naskah piagam Pemersta, isi dari piagam tersebut bukan cuma itu saja. Terdapat pengumuman darurat perang bagi wilayah timur dan sekitarnya, serta pendeklarasian bahwa mereka tidak ada niatan untuk melepas diri atau memberontak dari Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari terciptanya Pemersta tak lain tak bukan adalah untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera menyetujui adanya otonomi daerah. Pemersta menginginkan hasil pendapatan daerah setiap provinsi digunakan untuk pembangunan daerah sebanyak 70% dan 30% untuk pemerintah pusat. Setelah proklamasi tersebut, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta Pemersta untuk merealisasikan hal tersebut. Namun, tidak ada persetujuan yang mampu memuaskan kedua belah pihak. Oke, kita loncat nih ke tahun 1958. Selepas deklarasi kabinet PRRI di Sumatera, Pemersta sebagai salah satu pendukung dari gerakan tersebut juga terkena batu, di mana PRRI dan Pemersta sama-sama mengalami serangan operasi khusus dari APRI. Pada kasus di wilayah Sulawesi Utara, pemerintah pusat melakukan pengeboman di kota Manado dengan sasaran stasiun radio. Hal itu memaksa Semual dan kolega untuk merespon dan melawan balik. Pemersta yang berdasarkan rumor dibantu oleh Amerika Serikat mampu memberikan perlawanan yang berarti terhadap APRI. Bahkan, Pemersta memiliki beberapa peralatan perang yang tidak dimiliki oleh pemerintah pusat. Namun pada akhirnya, Pemersta menyetujui mengakhiri perlawanan setelah pemerintah pusat setuju membagi Provinsi Sulawesi menjadi 2,
yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada Oktober 1961. Akhirnya seluruh wilayah yang dikuasai oleh Permesta mampu direbut melalui operasi militer. Permesta secara resmi berakhir dan pemerintahan memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Meskipun gerakan ini dapat dibilang sebagai upaya yang gagal, dampaknya terhadap penguatan otonomi daerah di Indonesia tak perlu dipertanyakan lagi. Selepas peristiwa tersebut, pemerintah pusat semakin meningkatkan kepedulian mereka terhadap kondisi pembangunan di daerah-daerah. Peristiwa ini juga menjadi tonggak pertama dari sebuah perjuangan pemerataan pembangunan nasional, yang mana setelah 41 pasca perjuangan DI atau TII dan PRRI Permesta dalam menuntut keadilan bagi daerahnya, akhirnya terwujud juga di tahun 2002, di mana konsep otonomi daerah yang telah didambakan akhirnya terrealisasikan. Bagaimana nih menurut kalian? Bagaimana seharusnya sejarah ini perlu dimaknai?